Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yesi Fadikasari, biasa saja saya dipanggil Yesi. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Jember, program studi pendidikan guru sekolah dasar. NIM saya 2510261049. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu teori pembelajaran dan apa saja sih teori pembelajaran itu dan contoh teori pembelajaran di sekolah. Nah, teori pembelajaran adalah sebuah rangkaian konsep, prinsip, ide yang menjelaskan seseorang untuk memperoleh, menjelaskan, dan mengingat informasi, serta bagaimana belajar ini dapat membantu peserta didik untuk merubah perilaku dan pemahaman mereka. Teori ini juga dapat membantu pendidik untuk merancang metode pendidikan atau metode pembelajaran agar lebih efektif dan efisien. Nah, selanjutnya kita akan membahas ada apa saja sih dan ada berapa teori pembelajaran itu. Nah, teori pembelajaran itu ada 6. Yang pertama yaitu teori behavioristik, yang kedua yaitu teori nativisme, yang ketiga yaitu teori kognitivisme, yang keempat yaitu teori konstruktivisme, dan yang kelima yaitu teori humanistik, dan yang terakhir yang keenam yaitu teori sibernetik. Nah, selanjutnya mari kita bahas terkait teori pembelajaran. Teori yang pertama yaitu teori behavioristik. Teori ini memandang bahwa belajar sebagai perubahan tingkah laku yang dapat diamati dan diukur. Belajar sebagai hasil dari hubungan antara interaksi stimulus dan respon. Stimulus ini adalah rangsangan dari luar dan respon itu sendiri adalah tindakan perilaku. Teori ini juga meyakini bahwa perilaku dapat dipelajari dan diubah melalui lingkungannya, serta berfokus pada penguatan atau yang disebut sebagai reinforcement dan hukuman sebagai punishment untuk membentuk perilaku yang diinginkan. Lalu selanjutnya tujuan. Tujuan dari teori ini yaitu ingin membentuk perilaku baru atau mengubah perilaku lama melalui penguatan, penghargaan, dan hukuman. Pembelajaran bertujuan untuk mencapai respon yang diinginkan melalui pengulangan dan latihan secara terus-menerus. Selanjutnya, konsep utama dari teori behavioristik adalah belajar sebagai perubahan tingkah laku yang dapat diamati dan diukur, yang terjadi melalui mekanisme stimulus respon atau yang biasanya disingkat sebagai SR. Proses pembelajaran berfokus pada pembentukan asosiasi antara rangsangan dari lingkungan dan reaksi perilaku individu tersebut. Selanjutnya yaitu tokoh-tokoh terkait teori behavioristik. Yang pertama yaitu John Watson. John Watson ini berpendapat bahwa memulai aliran behavioristik dengan pandangan bahwa psikologis harus mempelajari perilaku yang dapat diamati secara objektif. Ia meyakini bahwa perilaku adalah hasil dari reaksi stimulus dan respon yang dipengaruhi dari lingkungannya. Selanjutnya, Edward Thorndike ini menganggap bahwa teori behavioristik ini sebagai pendiri awal aliran behavioristik. Ia mengemukakan teori koneksionisme yang menyatakan bahwa belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon yang dapat mengarah pada perubahan perilaku yang teramati maupun tidak teramati. Contoh dari teori behaviorisme ini adalah seperti guru ini mengasih pertanyaan kepada peserta didik, lalu peserta didik ini menjawab dengan baik, tepat, dan benar, sehingga guru ini dapat mengasih pujian, penghargaan seperti tepuk tangan, hadiah, gift gitu. Terus berbanding kebalik dari kalau dia itu
melakukan kesalahan, maka guru tersebut akan melakukan hukuman terhadap peserta didik. Lalu teori yang kedua yaitu teori nativisme. Teori nativisme adalah bahwa perkembangan individu sepenuhnya ditentukan oleh faktor bawaan atau kodrat yang telah ada sejak lahir, disebut juga faktor nati. Jadi, teori ini tuh bawaan dari orang tuanya, kayak kepintarannya, bakatnya, dan lain sebagainya. Faktor lingkungan juga termasuk dalam teori nativisme, dianggap kurang berpengaruh. Kemampuan dan potensi sudah terprogram dalam diri individu. Menurut teori ini, bakat dan sifat seseorang yang telah ditentukan sejak lahir akan menentukan perkembangan pada masa depannya. Jika bakatnya baik, maka perkembangannya akan juga lebih baik. Begitu juga sebaliknya, jika bakatnya kurang baik, maka perkembangannya juga kurang baik. Lalu selanjutnya, tujuan dari teori behavioristik ini adalah pendidikan adalah untuk mengakui dan mengembangkan potensi bawaan genetik yang sudah dimiliki individu sejak lahir, mendorongnya untuk menemukan bakat terpendamnya. Jadi dengan menemukan bakat terpendam, maka bakatnya akan muncul secara tidak langsung. Dan mandiri dalam menemukan pilihan hidup dengan pemahaman bahwa lingkungan hanya berperan sebagai pendorong minimalnya, karena lingkungan ini tidak termasuk dalam teori nativisme ini. Bertujuan agar seorang bisa mewujudkan dirinya seoptimal mungkin dengan potensi kodratnya, bukan melalui penciptanya dari luar. Selanjutnya ini ada konsep dari teori nativisme. Konsep utama dari teori nativisme adalah menyatakan bahwa perkembangan dan kemampuan individu, termasuk kecerdasan, bakat, sifat dasar, sebagian besar ini ditentukan oleh faktor bawaan atau kodrat yang dibawa sejak lahir. Secara fundamental, teori ini berpandangan bahwa sebagai potensi terprogram secara genetik, dan proses pengembangan lebih merupakan pengamatan alami dan potensi bawaan tersebut. Akibatnya, pengaruh lingkungan dan pendidikan memiliki peran yang sangat terbatas atau sekunder. Lingkungan hanya berfungsi sebagai fasilitator atau katalisator atau wadah yang memungkinkan potensi yang sudah ada tersebut untuk terstrukturisasikan. Selanjutnya, tokoh-tokoh dari teori nativisme. Yang pertama yaitu Arthur Schopenhauer 1788 sampai 1860. Beliau berpendapat bahwa tokoh pelopor utama yang menyatakan bahwa perkembangan manusia sangat dipengaruhi oleh potensi bawaan sejak lahir dan kurang dipengaruhi oleh lingkungan atau pendidikan. Ia juga dikenal dari aliran pesimistis pedagogis karena pandangan yang cenderung tidak melihat peran penting pendidikan dalam mengubah potensi bawaan anak. Selanjutnya tokoh kedua yaitu Noam Chomsky 1928 sampai sekarang. Ahli linguistik yang berpendapat bahwa manusia ini memiliki bawaan untuk mempelajari bahasa. Menurutnya, ada struktur bahasa universal atau grammar universal yang ada dalam sistem saraf manusia yang memungkinkan anak ini untuk menguasai bahasa secara alami. Lalu selanjutnya pendapat dari Immanuel Kant, ahli filsafat yang pandangannya juga sering dikaitkan dengan nativisme karena menekankan peran akal dan struktur mental bawaan dalam memahami bahasa. Lalu contoh teori nativisme.
Seorang anak yang menunjukkan bakat luar dalam matematika sejak usia dini, meskipun belum mendapatkan pendidikan formal yang intensif, dipandang memiliki kemampuan yang merupakan warisan genetik. Jadi, sebelum anak itu melakukan sekolah yang benar-benar mengajari dia matematika, tapi dia sudah punya basic matematika. Selanjutnya, teori yang ketiga yaitu teori kognitivisme. Ini berpendapat bahwa teori belajar yang menekankan pada proses mental internal seperti berpikir, memecahkan masalah, dan mengingat apa yang sudah dipelajari, di mana pembelajaran ini dilihat sebagai proses aktif di mana individu membangun pengetahuan mereka sendiri, alih-alih hanya berfokus pada stimulus eksternal dan respon. Kognitivisme ini menekankan pemahaman bagaimana informasi diperoleh dan diintegrasikan dengan pengetahuan yang sudah ada untuk menciptakan makna. Selanjutnya yaitu tujuan dari teori kognitivisme yaitu membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan berpikir, memecahkan masalah, dan menginternalisasi materi secara bermakna melalui pembentukan struktur kognitif yang lebih kompleks. Lalu, teori kognitivisme ini memiliki konsep dasar bahwa belajar adalah proses internal yang melibatkan aktivitas mental atau pemrosesan informasi yang di dalamnya itu terdapat pikiran individu. Berbeda dengan behavioristik yang hanya berfokus pada perilaku luar, konsep ini juga memandang pembelajaran sebagai partisipan aktif yang mengorganisasikan, menyimpan, dan menggunakan informasi untuk memecahkan masalah sendiri. Tokoh-tokoh dari teori kognitivisme yaitu Jean Piaget berpendapat bahwa perkembangan kognitif anak terjadi melalui 4 tahap, yaitu sensori motor, rasional, operasional konkret, dan operasional formal yang bersifat genetik dan dipengaruhi oleh kondisi biologis. Terus tokoh yang kedua yaitu Jerome Bruner berpendapat bahwa memperkenalkan teori pembelajaran ini menemukan discovery learning dan menyarankan bahwa perkembangan kognitif saat dipengaruhi oleh lingkungan, kebudayaan, dan bahasa. Selanjutnya dari tokoh yang terakhir ini yaitu David Ausubel. Ini mengatakan bahwa belajar akan bermakna jika siswa mampu mengasimilasikan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sudah mereka miliki. Jadi, pengetahuan lama dan pengetahuan baru ini digabung. Selanjutnya, contoh dari teori kognitivisme adalah dalam pembelajaran sains, guru itu tidak hanya memberikan rumus, tetapi meminta siswa untuk mengelompokkan hewan berdasarkan ciri-ciri tertentu yang mereka amati sendiri, kemudian berdiskusi kategori tersebut untuk membangun konsep skema yang tepat. Selanjutnya, teori yang keempat yaitu teori kognitivisme. Teori ini berasumsi bahwa pengetahuan bukanlah sesuatu yang ditransfer pasif melainkan aktif dibangun oleh individu. Individunya yaitu siswa melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan ya. Siswa secara aktif menciptakan makna dan informasi baru melalui interaksi tersebut. Lalu tujuan dari teori konstruktivisme adalah mendorong siswa menjadi pembelajar mandiri yang mampu menciptakan pemahaman dan pengetahuannya sendiri, serta mampu menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan awal yang sudah dimiliki siswa. Selanjutnya, konsep utama dari teori konstruktivisme adalah pengetahuan dianggap sebagai konstruksi kognitif yang sifatnya dinamis, terus berkembang, dan bergantung pada konteks serta interpretasi pribadi. Tokoh-tokoh yang maksud dalam teori konstruktivisme yaitu yang pertama, Jean Piaget. Tokoh ini berasal dari Swiss. Tokoh ini adalah tokoh psikolog yang berpendapat bahwa perkembangan kognitif dicapai melalui pengalaman dan eksperimen, melalui individual yang dicapai melalui pengalaman eksperimen tersebut.
Seseorang dapat mengetahui pengalaman melalui proses asimilasi, akomodasi, maupun gabungan dari dua tersebut, yaitu akomodasi dan asimilasi. Asimilasi ini memiliki arti mengambil dan menempatkan informasi baru ke dalam pengetahuan yang sudah ada. Jadi informasi yang dia dapat informasi baru yang dia dapat, maka dia akan menggabungkan informasi yang sudah ada, yang sudah mereka miliki. Yaitu sedangkan akomodasi adalah menggunakan informasi baru untuk mengubah atau mengembangkan pengetahuan yang ada. Jadi informasi yang dia dapat akan dikembangkan dengan pengetahuan yang sudah ada. Selanjutnya dari tokoh Lev Vygotsky menekankan bahwa peran lingkungan sosial dan budaya dalam perkembangan kognitif serta konsep zona perkembangan proksimal atau yang disingkat sebagai ZPD yang mengaku pada potensi perkembangan yang bisa dicapai dengan bantuan orang lain. Selanjutnya yaitu John Dewey. Ini tokoh pemikirannya yang sudah ada sejak abad ke-20 dan menjadi salah satu fondasi sangat konstruktivisme. Selanjutnya contoh dari teori ini adalah dalam pelajaran sejarah, siswa diberi proyek untuk mewawancarai tokoh masyarakat atau memiliki dokumen lokal tentang suatu peristiwa. Kemudian mereka menyusun narasi sejarah tersebut, kayak narasi mereka sendiri, berdasarkan temuan yang mereka dapat atau yang mereka lihat. Guru ini bertindak sebagai fasilitator atau guide on the side. Selanjutnya, teori yang kelima yaitu teori humanistik. Teori humanistik ini berfokus pada upaya untuk memanusiakan manusia. Belajar ini dianggap sebagai jika individu telah memahami dirinya sendiri dan lingkungannya serta mampu mencapai aktualisasi diri sebagai pelajar lebih penting daripada hasil dari ini. Teori humanistik ini berpendapat bahwa belajar ini lebih penting daripada hasil yang didapat. Selanjutnya, contoh dari teori ini adalah guru meminta siswa untuk menulis jurnal refleksi mingguan tentang apa yang telah mereka pelajari, bagaimana perasaan mereka terhadap proses belajar tersebut, dan bagaimana pembelajaran tersebut relevan dengan tujuan hidup mereka. Selanjutnya yaitu teori yang terakhir, teori sibermatik. Teori ini berpendapat bahwa belajar yang relatif baru dan menekankan pada sistem informasi yang diperoleh. Belajar ini dianggap sebagai proses pengalaman informasi mirip dengan cara kerja komputer yang melibatkan mekanisme kontrol dan komunikasi. Ini kayak umpan balik. Selanjutnya, ini prosesnya lebih penting daripada mereka itu sendiri. Kayak contohnya itu guru melakukan penggunaan aplikasi adaptif, misalnya platform e-learning atau game edukasi yang dapat menyesuaikan tingkat kesulitan materi berdasarkan respon dan kemajuan belajar siswa tersebut. Selanjutnya saya akan memberikan beberapa contoh teori, dan teori ini masuk terhadap teori mana yang sudah saya jelaskan tadi. Yaitu contohnya kayak Lela, siswa kelas 3 yang cerdas, selalu mendapat hasil memuaskan secara tertulis, namun dia menunjukkan perilaku ragu-ragu, takut berbicara di depan semua orang, dan reaksi emosional berlebihan. Menurut saya ya, dari contoh yang sudah saya bacakan itu termasuk teori ke dalam teori humanistik. Karena teori humanistik ini khususnya pandangan Carl Rogers and Arthur Chomsky menekankan bahwa belajar harus melibatkan sisi intelektualitas dan emosional. Masalahnya, Lela ini bukanlah pada kemampuan kognitifnya, terbukti mampu mengerjakan soal literasinya, soal latihannya, melainkan pada konsep diri dan kepercayaan dirinya. Ini Lela takut untuk menunjukkan kesalahan dan menunjukkan reaksi emosional yang ekstrim.
Solusinya adalah guru ini dapat menerapkan prinsip humanistik dengan menciptakan lingkungan kelas yang suportif tanpa menghakimi dan penuh penerimaan yang positif. Selanjutnya, contoh yang kedua, itu terjadi perubahan signifikan pada perilaku siswa di kelas. Secara fisik itu mereka hadir, namun partisipasinya akses dalam diskusi yang dilakukan segelintir, kayak hadir tapi kurang aktif di dalam kelas tersebut. Teori yang relevan menurut saya yaitu teori konstruktivisme. Kondisi ini merupakan kegagalan serius dalam menerapkan prinsip konstruktivisme. Konstruktivisme ini menurut saya adalah menurut siswa untuk aktif mengembangkan pengetahuan mereka sendiri, melakukan eksplorasi dan berinteraksi sosial dengan baik. Selanjutnya, dampak panjangnya adalah kemampuan berpikir kritis ini menurun. Siswa ini dapat kehilangan kebiasaan untuk menganalisis seperti yang seharusnya dilakukan dan kognitivisme dan memproses informasi secara mandiri. Sekian dari saya, Yesi Fatika Sahari. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.